mempelajari tentang sholat Jumat, karena ini sangat penting juga, walaupun bersifat mingguan, tapi ini menyangkut fardu ain. Jadi hukumnya bukan fardu kifayah, tapi adalah hukumnya fardu ain. Karena dari sholat Jumat ini jarang orang yang membicarakan, mempelajari tentang sholat Jumat. Yang sering itu adalah ibadah kita yang 5 waktu yang dikenal dengan ibadah maktubah, sholat 5 waktu ataupun sholat maktubah dan yang terkait dengan itu, baik pun menyangkut masalah rukun, syarat, sunat, sah dan batalnya. Jadi yang dipelajari kita, karena sesuatu ibadah itu tanpa kita mempelajari yang sunatnya, yang syaratnya, yang wajibnya, maka ibadah kita itu tidak istimewa. Artinya ibadah kita itu banyak. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur dan pada hari Jumat. Jadi mengerjakan sholat Jumat ini tidak boleh selain hari Jumat, dan waktunya pun tertentu, yaitu waktu zuhur. Kurang daripada itu tidak dinamakan sholat Jumat, ataupun selebih daripada itu tidak dikatakan Jumat, maka gugur kepada sholat zuhur. Nah, jadi tertentu harinya dan waktunya. Hukumnya sholat Jumat itu adalah fardu ain, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap dalam negeri. Kenapa dikatakan merdeka? Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, walaupun sesudahnya sampai zaman tabi'in, ada yang dikatakan manusia itu manusia yang tidak merdeka, lalu dikatakan budak. Kenapa demikian? Budak itu adalah manusia yang bisa diperjualbelikan. Yang pertamanya karena kebanyakan hutang, lalu tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, maka orang itu mengikuti orang yang tempatnya berhutang, lalu bekerja untuk yang dihutangi. Jadi bahasa kita jadi patah usang, jadi jumus. Bahasa kita berupaya jadi patah, jadi jumus, jadi jipeng, denda. Selama orang itu tidak mampu untuk menebus dirinya, membayar hutang kepada tuannya tadi, kepada majikannya, maka orang itu dikatakan tidak merdeka. Maka orang itu tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat, karena tidak merdeka. Agama Islam merdeka dan tetap di dalam negeri, menetap di dalam. Bagi kita yang musafir, bepergian jauh, tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi orang yang musafir. Jadi bagi kita yang musafir itu parah aja, tidak ada tuntutan untuk mengerjakan sholat Jumat karena kita dalam perjalanan. Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Jadi perlu saya sampaikan tentang hukum sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya wahai orang yang beriman. Nah, itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dipanggil oleh Allah Ta'ala itu orang yang beriman. Bilanya kada tulang tanpa alasan,
berarti kada disaru oleh Allah Ta'ala, berarti tergolong orang yang kada beriman. Jadi bagi orang yang beriman itu hatinya begitu hari Jumat, maka terhatar dalam hatinya ingin menunaikan sholat fardu Jumat, ingin menunaikan sholat fardu Jumat. Ini orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata wahai manusia, orang beriman tertuju bagi orang yang percaya dengan rukun iman. Jadi bagi orang Islam itu memakai rukun iman yang 6 itu. Satu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikat. Tentunya malaikat-malaikat yang kita kenal ada 10 lah. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, kemudian malaikat Malik dan Ridwan. Jadi ada 10 yang wajib kita imani dan yang wajib kita percayai. Bila kita kada percaya dengan hal yang gaib itu, namanya kita tergolong orang yang kada beriman. Nauzubillah. Kita beriman itu artinya percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, wa malaikati wa kutubihi, percaya dengan kitab samawi. Arti kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya. Ini kitab samawi. Jadi ada 4 buah kitab yang wajib kita imani. 1, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu percaya kita bahwa asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita imani. Banyak kitab yang lain, ada kitab Tripitaka, kitab Wedatama, kitab Senapesta, kitab Tauhid, kitab agama Konghucu. Cuma yang wajib kita imani, wajib kita percayai itu ada 25 rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi wal yaumil akhir, percaya adanya akan hari akhir, hari kiamat, hari ini. Waktu dunia matahari pecah, bulan jatuh, dunia hancur, langit labur, semuanya kembali kepada asalnya, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dinamakan dengan peristiwa al-qiyamah di Yaman. Dan setiap individu kita orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Rasulnya, yang mengaku dengan rukun iman, wajib percaya adanya hari kiamat. Kemudian yang terakhir, wa qadarihi wa khairihi minallahi ta'ala, percaya adanya untung baik dan untung jahat. Nasib peruntungan kita itu takdir. Ditakdirkan menjadi orang kaya, itu takdir kita. Ditakdirkan menjadi orang susah, orang kere, takdir kita. Ditakdirkan menjadi orang pintar, takdir kita. Ditakdirkan menjadi orang bodoh, takdir. Percaya kita adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini takdir. Sekarang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan tausiah dan mampu berjalan menuju mushola Asrarul Mu'min. Takdir hari ini belum tentu besok. Apa takdir kita besok? Hari ini kita dapat usaha cuma 200.000, itu takdir kita. Besok kita dapat lagi 500.000,
Itu takdir tidak sama takdir dalam keseharian percaya kita semua itu takdir Allah. Jadi bila Allah memberikan kita sedikit jangan menggerutu. Banyak kita bersyukur, sedikit kita jangan menggerutu. Karena semua percaya takdirnya rukun iman namanya. Makanya di sini diseru bagi orang yang beriman. Apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli. Pas'au ila dzikrillahi wa jarul baik. Tinggalkan jual beli. Makanya bagi orang-orang tua kita berhari, bila hari Jumat itu parahnya begawi. Yang dari Tumpung turun ke kampung, bacaran kita pakai sepeda motor itu pun kuliah. Berjalan pujuk sejam, setengah jam perjalanan dari ladang menuju kampung, bulik pulang kampung, bulik hari, sanjak libah Jumatan, libah badau dari kita kembali lagi ke perumahan ke ladang. Kurang hari yang di hulu Mengkawi, yang daerah Anyam Bajukung, bulik ke Mengkawi. Kurang hari mengingat hari Jumat, aktif orang bahan walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan, tidak ada sarana yang memadai seperti sekarang ini. Ada sepeda motor berjalan bingung pula, ada dawuh lalu. Nah, ini orang baik. Yang dimaksud dengan jual beli ialah segala pekerjaan selain dari urusan sholat. Apapun pekerjaan kita di hari Jumat tinggalkan. Lalu setelah Jumatan, faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian mengejar Allah, telah menunaikan sholat Jumat, faida qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian mencari karunia Allah. Min fadlillah wazkurullah, ingat kepadaku ujar Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang mengerjakan sholat Jumat itu setelah mengerjakan sholat Jumat yang memenuhi panggilan Allah, setelah di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila sudah menaikkan sholat Jumat, silakan kita bertebaran mencari rezeki. Hendak kemana, hendak ke situ, silakan. Itu dari Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sabda Rasulullah SAW, al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin bi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Rawahu Abu Daud dan wal Hakim. Salat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah. Tidak merasa Islam berjamaah tidak ada halangan, kecuali ada 4 orang. Nah, ada 4 orang yang kada wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, kada diperintahkan oleh Allah. Yang pertama ujar Allah, hamba sahaya, budak yang kada merdeka. Hamba sahaya, budak alias orang yang kada merdeka, itu tidak diwajibkan oleh Allah. Hamba sahaya yang dimiliki. 2, perempuan, babawian, ibu-ibu tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Tapi Pak Ustadz di Banjarmasin itu ibu-ibu tulakan ke masjid. Nah, jadi itu bila ibu-ibu datang
Itu pun masjid yang pakai loteng. Orang membolehkan ibu-ibu sembahyang itu. Sunatnya mendengarkan isi khotbah. Kalau Jumat tidak wajib dulu. Ketiga anak-anak, kekanak-kanak yang belum balik. Artinya balik itu sampai umur dan sudah diberikan beban taklif mukallaf, artinya sudah diberikan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Sudah berdosa. Di bawah itu belum berdosa. Bila yang sembahyang sekadar latihan pembiasaan supayanya jadi ganal kena kada canggung lagi. Mau pembiasaan. Cuma wayah ini banyak kan harus dibawa. Cuma haur aja. Mau orang sembahyang. Abahnya yang berdosa ketemuan. Kuitannya berdosa. Kadang-kadang abahnya kada sembahyang, anaknya sembahyang. Mau orang di masjid, udah kelalung orang sembahyang. Abahnya berdosa. Hendak melatih di rumah aja. Dibawa sembahyang kekeluargaan jadi imam. Yang keempat orang sakitnya Pak, ada yang sakit badan biasa, lagi normal, ada yang sakit jiwa alias gila, alias stres. Jadi orang sakit nih, sakit badan, sakit fisik, sakit rohani atau sakit jiwa, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi bila ada orang yang sehat, tidak ada alasan untuk tidak sembahyang Jumat, kada sembahyang tergolong orang yang empat. Enggak ada orang gila, orang sakit, enggak ada orang sakit, katakan bagi niatnya atau belum balik. Jadi orang yang sudah dewasa merasa dirinya Islam, kada sembahyang Jumat, tergolong yang empat macam. Jadi kalau kita sehat, jangan biasakan kada sembahyang Jumat. Terkecuali memang ada halangan awak kita, sakit kepala atau mengantuk kebenaran, ini hujan kita, itu ada alasan. Tapi ini tidak ada alasan, cuma kuliah. Nah, ini tergolong yang empat tadi. Layan tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati aw layah imanallahu ala qulubihim summa layakunanna minal ghafirin. Rawahu Muslim. Yang artinya hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang itu rajin kada sembahyang Jumat. Bila hari Jumat ada aja alasannya, 1, 2, 3 berturut-turut, termasuk orang itu golongan orang yang munafik, dan Allah akan melalaikan hatinya, dan seterusnya, lalu seumur hidup kada bisa berjumatan. Ingat-ingat, jangan sampai 3 kali Jumat berturut-turut meninggalkan Jumat, karena kita dicap orang yang munafik, dan Allah akan tutup hati kita pada dosa. Dia bahaya benar kita itu, bahaya. Jadi jangan amalkan kada sembahyang. Ini hanya wajib syarat wajib syarat sah, syarat wajib Jumat. 1, orang Islam tidak wajib atas orang non Muslim. Yang kedua, balik dewasa, tidak wajib Jumat atas anak-anak. 3, berakal, tidak wajib Jumat atas orang gila. 4, laki-laki
tidak wajib Jumat atas perempuan. Yang kelima sehat, tidak wajib Jumat atas orang sakit atau berhalangan. 6. Tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi mun orang bahari terus disingkat puas pusahid. Wow, ini wajib